Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jubranis Kowa, NIM H41180482. Perkenalkan, nama saya Danang Hari Nur Cahyo, NIM H41180424. Perkenalkan, nama saya Prayuda Alfiansyah, NIM H41180230. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Aprilia Maharani dari program studi Teknik Energi Terbarukan golongan A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tugas konversi energi angin yang mereview jurnal tentang break-wind turbine. Yang pertama, ada set point. Hasil pemodelan pengoperasian sistem pengereman pembangkit listrik tenaga angin disajikan pada gambar titik 6. Grafik pertama menunjukkan perubahan kecepatan angin dari waktu ke waktu. Total waktu simulasi adalah 2,5 jam. Saat puncak kecepatan angin maksimum mencapai 27 meter per sekon. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga angin beroperasi terutama dalam kondisi kecepatan angin melebihi nilai nominal 11 meter per sekon. Kecepatan angin rata-rata 14,4 meter per sekon. Yang kedua, ada jenis kontroler. Sistem kontrol turbin angin terutama mencakup seperangkat-perangkat yang menahan atau membatasi kinerja utama turbin angin dalam rentang yang diizinkan. Biasanya, dalam sistem seperti itu, parameter yang dapat disetel adalah kecepatan rotor turbin angin. Sistem rem darurat sebagian besar dipasang pada turbin angin di samping sistem kontrol utama kincir angin. Tugas utama sistem rem darurat dalam hal ini adalah untuk mencegah pengoperasian kincir angin yang tidak terkendali dan mencegah kemungkinan konsekuensi darurat jika terjadi kegagalan sistem kontrol utama atau komponen turbin angin lainnya. Di sini saya ingin menjelaskan tugas review jurnal internasional, yaitu tentang poin sensor yang digunakan dalam jurnal tersebut. Untuk jurnal yang kami dapat, sistem pengereman darurat pada kincir angin di sini diidentifikasi menjadi 3 jenis utama pengereman, yaitu diantaranya sistem rem kapak, penutupan belitan generator listrik, dan yang ketiga dengan cara pengereman turbin angin gabungan. Dari ketiga jenis pengereman darurat pada kincir angin ini, tidak satu pun yang menjelaskan apa sensor yang digunakan di setiap jenis sistem pengereman darurat pada kincir angin ini. Di sini hanya dijelaskan jenis-jenis sistem pengereman darurat pada kincir angin. Oke, next. Sekarang poin yang D, yaitu apa metode kontrol yang digunakan dalam jurnal internasional yang telah direview. Mengacu pada jurnal ini hanya menjelaskan cara kerja setiap sistem pengereman darurat. Adapun prinsip kerja dari sistem pengereman darurat pada kincir angin, yaitu jika sistem rem kapak, prinsip kerjanya ialah saat mengerem, bantalan rem menekan cakram rem dan proses rem dapat berjalan. Dan sistem penutupan belitan generator listrik, prinsip kerjanya yaitu dapat dilakukan dengan menutup belitan-belitan generator listrik pada turbin angin. Yang terakhir, sistem pengereman turbin angin gabungan. Sistem ini menggunakan 2 atau lebih mekanisme, sehingga saat pengereman
kincir angin yang berputar biasanya dapat memakan waktu yang lebih banyak. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang perangkat untuk pengereman kincir angin. Oke. Di sini dijelaskan jenis sistem rem darurat ini adalah yang paling umum di antara yang lain. Jenis rem ini sangat mirip dengan rem cakram mobil. Sebuah cakram rem dipasang pada poros roda angin dan bantalan rem terletak di sisi cakram. Saat pengereman diperlukan, bantalan rem menekan cakram rem dan proses rem dimulai. Sistem rem tapak dapat memiliki dua jenis penggerak, listrik dan hidrolik. Sistem dengan penggerak listrik mungkin memiliki peredam atau transmisi mekanis lainnya yang mengubah gerakan rotasi jadi gerakan translasi. Dalam beberapa kasus, rem darurat roda angin dapat dilakukan dengan menutup belitan generator listrik dari turbin angin. Gulungan generator dapat ditutup oleh sistem kontrol dan oleh operator ladang angin. Namun, perlu dibedakan metode rem darurat kincir angin ini dengan metode pengaturan kecepatan rotor dengan menutup belitan generator menggunakan modulasi lebar pulsa. Cara gabungan untuk menghentikan roda angin dapat mencakup beberapa prosedur: rem aerodinamis, rem mekanis, rem oleh generator. Cara ini biasanya diterapkan pada kincir angin besar. Bila kincir angin itu perlu dihentikan secepat mungkin tanpa menyebabkan kerusakan pada strukturnya. Oke, kita lanjutkan ke penerangan selanjutnya, yaitu komponen yang digunakan. Nah, komponen yang digunakan pada sistem pengereman yaitu komponen pada perancangan sistem hidrolik untuk mekanis. Ini meliputi nomor 1, listrik motor. Listrik motor ini sebagai pengubah dari tenaga listrik menjadi tenaga mekanis. Nomor 2, hidrolik pompa. Hidrolik pompa ini digerakkan secara otomatis oleh motor listrik. Pompa hidrolik berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik dengan cara menekan fluida hidrolik ke dalam sistem. Nomor 3, tekanan kontrol katup, yaitu berfungsi sebagai mengatur tekanan dan aliran fluida yang sampai ke silinder kerja. Selanjutnya nomor 4, terarah kontrol katup. Katup arah yang dioperasikan dengan seleneida pegas 2 posisi DSG 01 2B2A220/50 dengan tekanan operasi maksimum 35 MPa, aliran maksimum 85 liter per menit, dan tekanan balik di line maksimum 21 MPa digunakan sebagai katup kontrol arah. Selanjutnya nomor 5, kaliper. Komponen yang berfungsi menggerakkan kampas rem untuk menjepit atau
lepas dari piringan rem. Ya, yang selanjutnya nomor 6 pedal rem, yaitu sebagai penyeimbang tekanan antara rem bagian belakang dan depan. Ya, selanjutnya yang terakhir tangki minyak. Tangki minyak komponen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan minyak. Pada saat sistem hidrolik tidak beroperasi, minyak dalam tangki levelnya lebih tinggi dibandingkan pada saat beroperasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemodelan pengoperasian sistem pengereman pembangkit listrik tenaga angin. Di sini grafik pertama menjelaskan kecepatan angin yang dicatat dari waktu ke waktu. Dalam jurnal ini, waktu simulasi yang digunakan 2,5 jam. Ini kurang karena di sebelah slide selanjutnya. Oke. Sebelum ke situ, kita akan jelaskan di bagian ini. Puncak maksimum dari kecepatan angin yang tercatat di sini sebesar 27, kisaran 27 meter per sekon. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga angin beroperasi terutama dalam kondisi kecepatan melebihi 11 meter per sekon. Kecepatan angin rata-rata yang tercatat di sini 14,4 meter per sekon. Dapat dilihat di sini titik puncak kecepatan angin yang tercatat di sini 27 meter per sekon dan titik terbawahnya 8 meter per sekon lah. Atau kurang lebih 8 meter per sekon. Di sini pada grafik kedua, rotor turbin angin. Dapat kita lihat bahwa rotor dari turbin angin itu tidak melebihi 200 rpm. Sampai sini tidak melebihi ya. Dapat kita lihat dia selalu di bawah dari 200 atau sampai menyentuh mungkin. Grafik ketiga menunjukkan keluaran tenaga listrik dari generator angin. Untuk pembangkit listrik tenaga angin yang diinvestigasi, daya pengenalnya adalah 3 kW, sementara beban berlebih dalam waktu singkat hingga 6 kW diperbolehkan. Grafik menunjukkan bahwa daya tidak melebihi 3,5 watt. Dapat kita lihat di sini grafiknya tidak melebihi 4 kW ya. Di sini satuannya watt. Nih, kita lihat. Dia tidak sampai menyentuh dari batas 4000 watt. Lanjut ke grafik keempat. Grafik keempat menunjukkan torsi rem yang dihasilkan oleh rem aerodinamis. Seperti terlihat dari grafik, aktivasi rem aerodinamis tidak cukup untuk membatasi kecepatan turbin angin dan selalu diikuti oleh aktivasi sistem rem elektromekanis selanjutnya. Namun pada kecepatan angin rendah hingga 13-15 meter per sekon, pengatur aerodinamis sudah cukup. Ini dapat dilihat bahwa di saat kecepatan angin berada di titik tidak melebihi 20 meter per sekon, dia bisa melakukan pengereman. Ini kita lihat sesekali dia aktif. Lanjut ke grafik selanjutnya. Grafik kelima menunjukkan besarnya torsi yang dihasilkan oleh sistem rem elektromekanis. Selama 2,5 jam,
Selama 2,5 jam pengoperasian turbin angin dalam kondisi beban angin meningkat, sistem diaktifkan sebanyak 23 kali. Pada saat yang sama, waktu retensi kincir angin dalam keadaan terhambat berbeda. Setelah 3 pengereman jangka pendek dari rotor turbin angin, sistem mengaktifkan pengereman rotor dan retensinya dalam keadaan terhambat. Untuk waktu yang lama, efek positif dari algoritma ini dapat diamati pada grafik terakhir. Ini grafik terakhir. Pada selang waktu antara 6.000 sampai 7.000 detik. Nah, ini 6.000 sampai 7.000 detik bahwa suhu lilitan meningkat menjadi 71. Ini di titik ini 71 yang membutuhkan proses pendinginan yang lama. Dapat kita lihat bahwa dari suhu 71 dia turun sampai suhu 0 membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Dari kisaran dia anggap 6.600 ke 7.400. Dia naik lagi sampai mencapai 80 lebih ya. 80 lebih turun lagi. Oke, seperti itu penjelasannya. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian IGBT. IGBT merupakan singkatan dari Insulated Gate Bipolar Transistor. Dapat diketahui bahwa IGBT merupakan salah satu jenis transistor. IGBT merupakan persilangan dari BJT dan MOSFET, sehingga IGBT memiliki input yang tinggi dan switching dengan kecepatan tinggi seperti halnya MOSFET. IGBT juga memiliki tegangan saturasi rendah atau low state power loss seperti halnya BJT. Oleh sebab itu, IGBT dapat digunakan dalam drive atau alat penggerak motor yang perlu membutuhkan arus yang besar dan juga biasa digunakan sebagai inverter. Berikut gambar dari IGBT atau simbol IGBT. Oke, selanjutnya di sini akan menerangkan tentang prinsip kerja IGBT. Ya, di sini ada elektronika, power elektronik, dan rangkaian. Ini gambar dari skema IGBT. Insulated Gate Bipolar Transistor atau IGBT adalah sesuatu dari persilangan antara konvensional bipolar junction transistor BJT dan field effect transistor MOSFET, sehingga ideal sebagai perangkat semikonduktor switching. IGBT terutama digunakan dalam aplikasi power daya elektronika seperti inverter, converter, dan power supply. Merupakan tuntunan perangkat peralihan solid state yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh power bipolar dan power MOSFET. Bipolar arus tinggi dan tegangan tinggi tersedia, namun kecepatan perpindahannya lambat. Sementara power MOSFET mungkin memiliki kecepatan peralihan yang lebih tinggi, namun perangkat dengan arus tinggi dan tegangan tinggi mahal dan sulit dicapai. Lalu keuntungan yang diperoleh oleh
perangkat IGBT melalui BJT atau MOSFET adalah bahwa ia menawarkan daya yang lebih besar daripada transistor type bipolar BJT standar yang dikombinasikan dengan operasi tegangan yang lebih tinggi dan kerugian input yang lebih rendah dari MOSFET. Akibatnya, VET atau FET terintegrasi dengan transistor bipolar dalam bentuk konfigurasi type Darlington seperti yang ditunjukkan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya materi akan dilanjutkan kepada rekan saya. Rangkaian transistor IGBT. Kita telah melihat bahwa IGBT adalah mempunyai 3 terminal. Perangkat transkonduktansi yang menggabungkan gerbang terisolasi N-channel MOSFET input dengan output transistor bipolar PNP yang terhubung dalam tipe konfigurasi Darlington. Hasilnya, terminal diberi label sebagai kolektor, emitor, dan gerbang. 2 dari terminalnya CE dikaitkan dengan jalur konduktansi yang melewati arus. Sementara terminal ketiganya G mengendalikan perangkat. Besarnya penguatan yang dicapai oleh IGBT adalah rasio antara sinyal output dan sinyal inputnya. Untuk transistor Junction bipolar konvensional BJT, jumlah gain kira-kira sama dengan rasio arus output terhadap arus input yang disebut beta. Selanjutnya ada karakteristik IGBT. Karena IGBT adalah perangkat yang dikontrol tegangan, hanya dibutuhkan tegangan kecil di gerbang untuk menjaga konduksi melalui perangkat, tidak seperti BJT yang mengharuskan arus basis terus dipasok dalam jumlah cukup memadai untuk menjaga kejenuhan. Juga IGBT adalah perangkat searah yang berarti hanya dapat mengalihkan arus pada arus ke depan, yaitu dari kolektor ke emitor, tidak seperti MOSFET yang memiliki kemampuan pengalihan arus bidireksional atau dikendalikan ke arah depan dan tidak terkendali ke dalam arah sebaliknya. Keuntungan utama menggunakan IGBT dari jenis perangkat transistor lainnya adalah kemampuan tegangannya yang tinggi, low on resistance, kemudahan berjalan, kecepatan peralihan yang relatif cepat, dan dikombinasikan dengan drive arus gerbang 0 menjadikannya pilihan yang baik untuk kecepatan yang sedang, aplikasi tegangan tinggi seperti modulasi lebar pulsa PWM, kontrol kecepatan variabel, switch mode power supply atau inverter DC/AC bertenaga surya, dan aplikasi mengubah frekuensi yang beroperasi di kisaran kilohertz. Baik, kali ini saya mau menjelaskan tabel perbandingan IGBT dari segi karakteristik perangkat, power bipolar, power MOSFET, dan IGBT. Dari tingkat tegangan, power bipolar tinggi lebih kecil dari 1 kV, power MOSFET tinggi lebih kecil dari 1 kV, IGBT sangat tinggi. Dari arus, tingkat arus maksudnya, tinggi lebih kecil dari 500 ampere untuk power bipolar. Untuk power MOSFET rendah lebih kecil dari 200 ampere. IGBT tinggi lebih besar dari 500 ampere. Untuk input drive, input 20 lebih kecil dari 200. Power MOSFET-nya tegangan
3 sampai 10 volt. IGBT tegangan 4 sampai 8 volt. Untuk impedansi input power bipolar rendah, power MOSFET tinggi, IGBT tinggi. Impedansi output power bipolar rendah, power MOSFET medium, IGBT rendah. Untuk kecepatan beralih, power bipolar lambat, power MOSFET cepat, IGBT medium. Untuk dari segi biaya, power bipolar rendah, power MOSFET medium, IGBT tinggi. Dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa setiap karakteristik perangkat memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lanjut, perbedaan IGBT dengan MOSFET. Yang pertama, IGBT bekerja dengan baik pada tegangan di atas 300 volt, sedangkan MOSFET bekerja dengan baik pada tegangan di bawah 300 volt. Perbedaan yang kedua, IGBT memiliki waktu gulir lebih cepat 40 nanodetik, sedangkan MOSFET memiliki waktu gulir lebih lambat yaitu 200 nanodetik. Yang ketiga, IGBT resistansi on lebih kecil dan dipengaruhi oleh suhu, sedangkan MOSFET resistansi on lebih besar dan dipengaruhi suhu. Yang keempat, IGBT memiliki kemampuan arus balik, sedangkan MOSFET memiliki kemampuan arus yang kurang baik. Yang kelima, IGBT memiliki nilai rugi penyakelaran yang lebih tinggi, sedangkan MOSFET rugi penyakelaran relatif lebih rendah. Yang terakhir, perbedaan IGBT dan MOSFET. IGBT dapat menghantarkan tegangan lebih besar 1 kV, sedangkan MOSFET dapat menghantarkan tegangan kurang dari 1 kV. Di sini saya akan menjelaskan penerapan IGBT dalam sistem konversi energi angin. IGBT atau Insulet Gate Bipolar Transistor, komponen elektronika yang banyak dipakai dalam elektronika daya. Aplikasi yang sangat luas pada konversi energi angin dipakai untuk mengatur putaran generator DC atau generator AC daya besar. Dipakai sebagai inverter yang mengubah tegangan DC menjadi AC. Dipakai komponen utama variable voltage variable frequency atau VVVF pada KRL modern. Dipakai dalam kontrol pembangkit tenaga angin dan tenaga matahari. Pengaplikasian IGBT untuk inverter. Rangkaian siklokonverter pada gambar di mana tegangan AC 3 fasa diserahkan menjadi tegangan DC oleh 6 buah dioda. Selanjutnya 9 buah IGBT membentuk konfigurasi yang akan menghasilkan tegangan AC 3 fasa dengan tegangan frekuensi yang dapat diatur dengan mengatur waktu on oleh generator PWM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.